Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, ada seorang lelaki yang tidak pernah bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah duduk di Madinah, tidak pernah tercatat dalam barisan sahabat. Namun, justru Rasulullah menyebut namanya dengan penuh kemuliaan. Bahkan, Umar bin Khattab diperintahkan untuk meminta doa kepadanya. Siapakah dia? Dialah Uwais Al-Qarni, seorang pemuda miskin dari Yaman yang mencapai derajat tinggi karena satu amalan yang sangat berat: bakti kepada ibu. Masa kecilnya yang penuh ujian. Uwais lahir di daerah Qarn, Yaman, dari keluarga miskin. Ayahnya wafat sejak ia kecil. Ia tumbuh sebagai anak yatim bersama ibunya yang lemah. Sejak kecil ia bekerja menggembala demi menghidupi ibunya. Hidupnya keras, tubuhnya kurus, pakaiannya lusuh. Namun hatinya dipenuhi iman. Ibu yang lumpuh. Ibunya jatuh sakit hingga lumpuh total, tak mampu berjalan, tak mampu berdiri. Sejak itu, hidup Uwais berubah total. Ia merawat ibunya sepenuh jiwa, menggendongnya kemanapun, menyuapi, memandikan, membersihkan tanpa jijik. Ia bukan sekedar anak, ia menjadi pelayan, penjaga, sekaligus sandaran hidup ibunya. Latihan menggendong anak sapi. Saat ibunya menyampaikan keinginan untuk berhaji, Uwais menangis. Ia tahu perjalanan sangat jauh dan tubuhnya lemah. Namun cintanya tak goyah. Ia membeli seekor anak sapi kecil. Setiap hari ia menggendongnya naik turun bukit berbatu. Hari demi hari, sapi itu semakin besar dan berat. Orang-orang heran melihatnya berlatih membawa beban. Uwais berkata, "Aku sedang melatih diriku untuk menggendong ibuku ke Baitullah." Sebuah latihan yang lahir dari cinta yang luar biasa. Perjalanan haji menggendong ibu. Setelah tubuhnya kuat, Uwais benar-benar menggendong ibunya menuju Mekah. Ribuan kilometer perjalanan ditempuh sambil memikul ibunya di pundak. Panas membakar, kaki luka, bahu lecet, nafas tersengal. Namun ia tak berhenti. Ia membawa ibunya tawaf, sa'i, dan menunaikan manasik haji dengan tubuhnya sebagai sandaran. Di depan Ka'bah ia menangis. "Ya Allah, jika pengorbanan ini belum cukup membalas jasa ibuku, maka ampunilah aku." Kerinduan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah haji, ia meminta izin ibunya untuk pergi ke Madinah menemui Rasulullah. Ibunya mengizinkan dengan syarat tidak lama meninggalkannya. Ia pun berangkat penuh rindu. Namun, ketika tiba, Rasulullah sedang tidak berada di rumah. Hatinya hancur. Ia sangat ingin menunggu, tapi teringat pesan ibunya. Dan ia memilih pulang tanpa bertemu Nabi. Ia mengorbankan impian terbesar demi seorang ibu. Perjalanan pulang itu lebih berat daripada perjalanan datangnya. Bukan karena panas, bukan karena lelah, tapi karena hatinya hancur. Namun di sisi Allah, pengorbanan itu sangat besar. Langit mencatat bahwa seorang lelaki telah mengalahkan cinta kepada Rasulullah demi memenuhi amanah seorang ibu. Dan justru karena itulah Rasulullah memuliakan namanya. Seorang yang tak pernah bertemu Nabi, tapi dipuji oleh Nabi.
karena Allah melihat hatinya. Allah melihat baktinya. Allah melihat pengorbanannya. Dan dari air mata di Madinah itulah nama Uwais diangkat ke langit selamanya. Rasulullah memuliakannya. Rasulullah bersabda, akan datang seorang dari Yaman bernama Uwais. Ia sangat berbakti kepada ibunya. Jika kalian bertemu dengannya, mintalah doanya. Para sahabat terheran karena ia bukan sahabat, namun disebut dengan kemuliaan besar. Umar mencari Uwais. Setelah Rasulullah wafat, Umar selalu mencari Uwais setiap musim haji hingga akhirnya menemukannya. Seorang khalifah meminta doa kepada seorang penggembala miskin, karena Umar tahu lelaki ini dimuliakan langit karena baktinya. Wafat sebagai syahid. Uwais kemudian ikut berjihad dan wafat sebagai syahid. Ia meninggalkan dunia tanpa ketenaran, tanpa harta, tanpa kemegahan. Namun namanya harum sepanjang zaman. Saudaraku, Uwais Al-Qarni tidak dikenal manusia karena ia sibuk merawat ibunya, namun Allah mengenalkannya kepada Nabi. Ia menggendong ibunya, dan Allah mengangkatnya ke langit. Semoga kisah ini melembutkan hati kita untuk lebih berbakti kepada orang tua sebelum terlambat. Jika kisah ini bermanfaat, dukung dengan like, komen, dan subscribe HR Channel, agar semakin banyak yang tersentuh dan semakin luas dakwah tersebar. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.